Bab 3. Dari gua ke kota. Ilmu pengetahuan Wetenschap sudah lama membantah pendapat setengah orang bahwa adanya manusia di muka bumi ini barulah 6.000 tahun atau kurang lebih 7.600 tahun saja. Ilmu geologi, antropologi, arkeologi, historis, dan prahistori menetapkan dengan bukti-bukti yang dapat nyata yang diraba bahwa manusia itu telah ratusan ribu tahun mendiami muka bumi ini. Sir Arthur Keith misalnya menghitung zaman manusia itu pada kurang lebih 800.000 atau 900.000 tahun. Setidak-tidaknya tak kurang dari 300.000 tahun. I.H. Jien. Hanya saja harus diketahui bahwa manusia purbakala itu belum begitu sempurna sebagai manusia zaman sekarang. Manusia zaman purbakala yang bernama Pithecanthropus erectus kurang lebih 500 tahun yang lalu, Homo heidelbergensis kurang lebih 250.000 tahun yang lalu, Eonthropus kurang lebih 100.000 tahun yang lalu, Neanderthal man kurang lebih 50.000 tahun yang lalu. Manusia-manusia ini semuanya kalah kesempurnaannya dengan manusia zaman sekarang. Tetapi 35.000 tahun yang akhir ini sudahlah ternyata dengan bukti-bukti bahwa manusia sudah sempurna seperti kita zaman sekarang. Sudah barang tentu jumlah manusia itu dulu jauh kurang pula daripada sekarang. Sudah barang tentu pula tidak di mana-mana di muka bumi ini selalu ada manusia. Dan tidak di mana-mana pula zaman manusia itu sama tuanya. Di negeri-negeri yang sudah lama didiami manusia, ada negeri-negeri yang belum begitu lama didiami oleh manusia. Sebaliknya, ada pula negeri-negeri yang dulu didiami oleh manusia, tetapi sekarang kosong dan sunyi. Misalnya saja padang pasir Sahara, ada bekas-bekas kultur manusia di Sahara itu yang membuktikan bahwa di situ di zaman dulu banyak air dan rumput dan pohon-pohonan. Banyak syarat-syarat untuk manusia dan binatang untuk hidup, dan tidak padang pasir yang kering, terik, dan kosong seperti sekarang. Sebaliknya di negeri-negeri utara seperti Swedia dan Norwegia yang sekarang begitu banyak manusianya, di zaman dulu adalah kosong oleh karena sama sekali tertutup dengan es yang bermeter-meter tebalnya. Perhitungan Sir Arthur Keith itu disendikan kepada bukti-bukti yang ada. Tetapi mungkin juga ilmu pengetahuan nanti mendapatkan lagi bukti-bukti yang lebih tua dari itu, sehingga perhitungan Sir Arthur Keith itu terpaksa dijadikan lebih tua lagi. Maka lantas terpaksa kita mengatakan bahwa bukan 800.000 tahun, bukan 900.000 tahun sudah ada manusia, tetapi bisa juga 1 juta tahun, atau 1.100.000 tahun, atau 1.200.000 tahun. Tetapi bagaimanapun juga, nyatanya sudah salahlah pendapat setengah orang bahwa manusia itu baru 7.600 tahun saja mendiami dunia ini. Sudah barang tentu manusia purbakala itu, meskipun kita mengambil manusia-manusia yang betul-betul manusia dari zaman prahistori yang terakhir, kecerdasannya, cara hidupnya, anggapan-anggapannya, adat istiadatnya, kebutuhan-kebutuhannya, pergaulan hidupnya, lain daripada manusia zaman sekarang. Manusia-manusia purbakala itu pada mulanya hidup di alam rimba-rimba dan gua-gua. Mereka belum mempunyai perkakas, mereka belum kenal besi, mereka belum cukup cerdas membuat rumah. Malahan rumah ini bukan saja tak perlu bagi mereka, tetapi juga akan merugikan kepada mereka, sebab di zaman yang pertama itu, manusia hidup dari memburu dan mencari ikan. Seperti binatang-binatang juga ada yang memburu ikan. Mereka selalu berpindah-pindah tempat yang sudah habis binatangnya dan ikannya mereka tinggalkan.
untuk mencari lain tempat yang banyak binatangnya dan banyak ikannya pula. Mereka adalah hidup secara nomaden yang selalu berpindah kian kemari, jadi yang tak perlu mempunyai rumah, hutan dan gua. Itulah rumah mereka. Di dalam tingkat yang pertama itu, mereka belum mempunyai masyarakat. Mereka hidup berkawan-kawanan, bergolong-golongan di dalam persekutuan-persekutuan kecil yang dinamakan horde atau kelompok. Dengan tak ada pertalian apa-apa melainkan pertalian kerjasama dan perlindungan bersama. Dengan tak ada moral melainkan moral cari makan dan cari hidup. Mereka tak banyak ubahnya daripada anjing-anjing serigala atau gajah-gajah yang juga hidup di dalam gerombolan-gerombolan kelompok. Mereka sebagai anjing-anjing dan gajah-gajah itu selalu berpindah kian kemari menurut keperluan pencaharian hidup dan keselamatan hidup. Kalau pada satu tempat buruan dan ikan sudah habis, ditinggalkanlah tempat itu dan dicarinyalah tempat lain. Di dalam kelompok inilah perempuan telah mulai menjadi makhluk yang ditaklukkan.